Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan belajar mengenai materi perbandingan senilai. Nah, selain membahas materi perbandingan senilai, hari ini kita akan bahas apa aja sih? Yang pertama, kita akan membahas tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mengenai garis besar perbandingan. Yang ketiga, mengenai perbandingan senilai. Dan yang terakhir, mengenai contoh soal perbandingan senilai. Nah, sebelumnya kita semua harus tahu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama, yakni dapat membedakan perbandingan dengan besaran yang sama dan juga besaran yang berbeda secara tepat. Tujuan yang kedua, yakni dapat menentukan perbandingan senilai dengan menggunakan tabel data yang benar. Tujuan yang ketiga, yakni dapat mendeskripsikan perbandingan senilai dengan menggunakan tabel data dengan benar. Dan tujuan yang terakhir, yakni dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dengan tepat. Langsung saja masuk ke perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Nah, jadi perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau juga bisa lebih dari dua nilai, yakni lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Jadi perbandingan ini menyatakan dengan cara yang sesederhana mungkin ya. Perbandingan A dengan B dapat dinyatakan dengan A banding B yang dinotasikan dengan A.2B, atau juga bisa dalam bentuk pecahan dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut dengan syarat B tidak sama dengan 0, karena jikalau B sama dengan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. Nah, supaya lebih paham, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, yakni harga satu buah buku adalah 4.500, sedangkan harga sebuah pulpen adalah 1.500. Pertanyaannya, berapakah perbandingan harga buku dan pulpen? Nah, di situ sudah diketahui bahwasanya harga pulpen yakni 4.500 dan harga harga buku yakni 4.500 dan harga pulpen 1.500. Langsung kita sajikan dengan bentuk pecahan dengan 4.500 sebagai pembilang dan 1.500 sebagai penyebut. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya penyajian perbandingan senilai ini disajikan dengan hasil yang sesederhana mungkin, maka dari itu 4.500 per 1.500 ini kita sederhanakan dengan cara membagi 4.500 per 1.500 dengan 1.500 per 1.500 yang mana didapatkan hasil 3:1. Agar lebih bisa memahami, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yakni usia ayah adalah 35 tahun, sementara usia Andi yakni 7 tahun. Jika dibuat perbandingan yang paling sederhana, berapakah perbandingan usia ayah dan Andi? Di situ sudah diketahui bahwa usia ayah yakni 35 tahun dan usia Andi 7 tahun. Kita sajikan lagi dalam bentuk pecahan yakni 35 sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut. Untuk menyatakan perbandingan yang paling sederhana, pastinya kita bagi dengan 7/7 dan didapatkan hasil 5:1. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan senilai. Perbandingan senilai merupakan perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar juga. Begitu pula sebaliknya. Nah, perbandingan senilai ini dapat disajikan dengan A1 per B1 banding A2 per B2 atau A1 per A2 banding B1 per B2. Untuk lebih bisa memahami, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yakni harga 3 buah permen adalah Rp600, maka harga 7 buah permen adalah. Nah, di situ kan sudah diketahui harga permen dan juga jumlah permen, maka kita permisalkan dengan jumlah permen sebagai A dan harga permen sebagai B. Kita masukkan ke dalam rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1 kita masukkan dengan harga permen yakni 3, dan B1 kita masukkan
ke harga permen, yakni Rp600. Jadi 3/600 sama dengan harga 7 buah permen kan belum diketahui. Jadi kita permisalkan dengan N dan kita masukkan A2-nya itu 7 buah permen. Maka didapatkan N sama dengan 600/3 dikali 7 dan didapatkan hasil 1.400. Untuk lebih memahami lagi, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yakni dalam 2 hari seorang penjahit menyelesaikan 5 pakaian, maka dalam 6 hari penjahit tersebut dapat menyelesaikan 5 pakaian. Maka dalam 6 hari penjahit tersebut dapat menyelesaikan berapa pakaian? Nah, kita misalkan jumlah hari dengan A dan jumlah pakaian dengan B. Langsung kita masukkan ke dalam rumus dengan A1 sama dengan 2, B1 sama dengan 5, A2 sama dengan 6. Karena B2 belum diketahui, kita misalkan dengan N. Maka dari itu didapatkan hasil N sama dengan 5/2 kali 6 sama dengan 15. Oke, mungkin itu pembahasan hari ini mengenai perbandingan senilai, dan minggu depan kita akan lanjut dengan materi perbandingan berbalik nilai. Terima kasih, sampai ketemu di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.